Nah, yang ketiga adalah kita akan melanjutkan membaca kitab Bulughul Maram, kitab hadis yang bermuatan fikih. Babnya kalau tidak salah kita akan membaca khuf, mengusap khuf. Khuf itu udah nggak ada barangnya Pak ya. Khuf itu alas kaki. Dia itu mirip kayak sepatu dan kaos kaki. Zaman dulu dipakai, zaman sekarang udah nggak ada. Zaman sekarang orang pakai sendal atau pakai sepatu. Bahkan orang-orang Arab Badui juga sudah mengenakan itu. Tapi dulu Nabi dan umat Islam memakai khuf. Konsep khuf itu mirip kayak sepatu melindungi kaki, tetapi nggak kayak sepatu. Kalau sepatu itu dicopot, gampang. Kalau khuf sekali dipakai itu bisa berhari-hari, bahkan berbulan-bulan nggak dicopot bisa. Dan tidak mengganggu kita dalam beraktivitas, Pak. Jadi mirip kayak kaos kaki, tapi kaos kaki kan nggak bisa melindungi kaki kita. Kita jalan pakai kaos kaki masih sakit. Tapi mirip sepatu, tapi sepatu juga dicopot gampang. Kalau khuf tidak. Nah, nanti ada pembahasan beberapa hadis terkait khuf. Bapak dan Ibu sekalian, perlu saya sampaikan bahwa fikih itu dinamis. Fikih itu akan selalu berubah sesuai dengan perubahan manusianya. Karena itu perlu membaca hadis dalam konteks yang tadi dinamis tadi. Ketika kita membahas khuf, itu udah nggak ada barangnya, tetapi yang mirip dengan khuf konsepnya banyak, Pak. Nah, ini otokritik buat kita. Saya juga termasuk yang lalai. Ketika kita terjadi atau mengalami pandemi COVID, itu kan nakes tenaga kesehatan kita mengenakan APD, Pak, baju yang tertutup. Itu sebenarnya konsepnya mirip dengan khuf. Artinya bahwa nanti berwudunya dia, mandi junubnya dia, dan sholatnya dia itu tidak sama dengan kita yang tidak menggunakan APD itu. Saya lupa sekali untuk mengingatkan bahwa orang-orang yang mengenakan nakes itu tetap sholat dengan berwudu dengan cara yang mirip dengan konsep khuf yang akan kita baca. Sebab kalau mereka tiap hari 5 kali berwudu, 5 kali copot, 5 kali ganti APD, itu nggak efektif. Nanti kita akan baca bagaimana penerapan wudu saat mengenakan khuf yang harusnya dipakai juga bagi orang yang mirip kondisinya dengan khuf. Contohnya APD, dan mungkin akan terjadi lagi kondisi yang mirip atau ada kondisi lain yang berbeda, tetapi orang diharuskan mengenakan pakaian yang tidak bisa dibuka berkali-kali. Itu contoh, Pak, contoh dari kontekstualisasi fikih. Nah, baik, maka fikih karakternya begitu. Nah, kita akan membaca hadis tentang khuf tadi. Khuf itu ya alas kaki yang mirip kayak sepatu, tapi mirip kayak kaos kaki. Kalau kaos kaki itu nggak bisa melindungi, jadi kalau jalan di batu kita sakit. Kalau sepatu bisa melindungi, tapi gampang dicopot. Nah, khuf adalah alas yang dipakai dan sekali pakai itu lama, bisa sebulan, 2 bulan gitu, tergantung orang yang mau makainya. Karena itulah nanti ada pembahasan. Dan itu tadi, pembahasan khuf sekarang tidak relevan karena sudah tidak dipakai. Tapi karena Nabi pernah membahas, kita bisa pakai untuk menjelaskan orang yang mengenakan APD kalau saat pandemi. Kalau nggak pandemi, ada juga orang yang pakai APD masih, Pak. Dan mungkin orang-orang yang mirip seperti APD itu. Baik, ini babnya bab al-mashi alal khuffain, mengusap khuf saat wudu. Perlu saya sampaikan, dalam wudu itu ada 2. Pertama ghuslun, yang kedua mashun. Ghuslun itu relatif airnya banyak, Pak. Kalau mashun itu cukup air di tangan lalu kita usapkan begini saja. Nah, kalau dalam wudu itu yang ghuslun itu wajah, tangan sama kaki. Yang mashun itu kepala. Jadi kalau ada wudu kepalanya begini itu sudah sah. Cuma begini aja, Pak. Tapi kalau tangan nggak bisa begini-gini. Harus seginilah gitu airnya ya. Diratakan gitu. Baik. Ini khuf.
Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fatawadda fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi faqala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratayn. Dari Mughirah bin Syu'bah, beliau menceritakan, saya pernah membantu Nabi berwudu. Membantu berwudu itu lumrah terjadi Pak di zaman Nabi. Jadi gambarannya itu ada wadah air gitu ya, mungkin semacam kendi gitu ya. Nanti dia numpahkan, nanti yang wudu yang ambil. Bukan kayak kita kerannya nggak bisa habis, enggak. Kalau keran pakai keran kan airnya banyak. Kalau pakai ketel itu kan ya pas begini tuang, kalau udah selesai diangkat lagi, jadi nggak ada air terbuang gitu kira-kira. Nah, Nabi dan para sahabat saling membantu untuk berwudu, Pak. Saling membantu. Nah, dalam hadis ini bukan sekedar membantu Nabi mengambil air, tapi sahabat berinisiatif mencopotkan khuf Nabi. Kadang-kadang begitu, Pak ya. Nah, Nabi Muhammad itu, saya cerita sedikit tentang Nabi Muhammad itu. Beliau itu kalau dalam bahasa hadis ya'malu kama ya'malu rajulu fi baitihi, itu ya seperti kebanyakan orang, ya bekerja, ya di rumah juga bantuin istri gitu. Tidak yang apa namanya seperti raja lah, bukan ya. Ya kalau lagi ngobrol duduk biasa gitu. Makanya kalau Nabi lagi ngobrol, ya Nabi duduk di tempat yang ada. Enggak seperti ini kan, kalau saya kan disediakan kursi, Pak ya. Saya nggak tahu nih, karena memang mungkin DKM-nya kasihan kalau saya duduk di bawah, takut asam urat atau gimana. Tapi kita husnuzon saja bahwa memang supaya kelihatan sama jamaah. Tapi Nabi enggak, duduk tidak. Nah, suatu saat Nabi jalan menghampiri sahabat yang sedang berkumpul, lalu Abu Hurairah inisiatif mengambil sorbannya, digelar. Nabi silakan duduk. Nah, Nabi kemudian menganggap ini sebagai inisiatif baik, didoakan Abu Hurairah. Jadi jangan samakan perlakuan kita terhadap mubaligh yang sedikit tanda petik rada punya perlakuan khusus dengan Nabi. Nabi tidak. Sangat menyenangkan sekali melihat Nabi sebagai sosok pemimpin, tetapi tidak ada batasan dengan orang lain. Nah, di sini Mughirah ingin mencoba mencopotkan khuf Nabi. Kata Nabi, da'huma, gak usah dicopot. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Karena saat aku mengenakan khuf ini, saya sudah suci, jadi gak usah dicopot. Itu dari sini ada syarat kalau orang yang mengenakan khuf, baiknya dia berwudu dulu, sehingga nanti ketika dia mau wudu lagi tidak perlu dicopot khufnya karena dia sudah mengenakan saat suci. Ini konteksnya khuf, Pak ya. Baik. Walil arba'ati anhu illan Nasa'i, dan dalam riwayat Imam 4 selain Nasa'i berarti Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah ya. Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam masa 'alal khuffi wa asfalah. Nabi mengusap atas dan bawah khuf. Ini anggap saja sepatu, Pak. Jadi ketika Nabi mengusap, harusnya kan dibasuh ya. Tapi karena khuf itu kan bukan kaki, Pak. Airnya nggak boleh banyak. Kalau airnya banyak ya nanti apek ya. Itu ngusapnya begini dalam hadis ini. Ambil air, diusap atas dan diusap bawah. Diusap saja. Nah, ini hadis yang kedua. Tapi penjelasannya, wa fi isnadihi dha'fun, sanad hadisnya dhaif. Sanad hadisnya dhaif. Karena yang populer adalah orang yang mengenakan khuf, yang diusap itu tidak bawahnya, tapi atasnya. Jadi kalau pakai khuf, khufnya udah nggak ada, Pak ya. Khufnya sudah tidak ada. Cuma kita menjelaskan praktek Nabi. Jadi kalau ada sepatu, ini misalnya kaki ya, tinggal ambil air diginikan saja udah cukup. Oh ini enggak. Nabi mencontohkan itu. Nah itu ada hadis yang atas bawah. Nah oleh Imam Ibnu Hajar dibilang hadisnya wa fi isnadihi dha'fun, hadisnya dhaif.
Nah ini yang sahih. Wan Ali radhiyallahu anhu qala law kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asal khuffi aula bil masi min a'lahu. Kalau agama itu murni pakai otak, bukan karena wahyu dari Allah, maka seharusnya ketika kita ngusap khuf, yang diusap bukan atas tapi bawah. Karena yang kotor kan bawah, yang kena tanah itu bawah. Tapi Nabi nggak melakukan itu, Nabi melakukan yang atas saja. Berarti agama kita tidak melulu rasional. Itu bedanya agama dengan filsafat. Kalau filsafat pakai otak, Pak, rumusannya pasti basisnya otak. Tapi kalau wahyu ada yang pakai otak, ada yang taken for granted, ada yang ya Tuhan nyuruh begitu, ambil saja gitu. Contoh yang sering kita dengar adalah sholat misalnya. Berapa jumlah rakaat? Subuh 2 rakaat. Padahal subuh itu waktu yang bagus untuk olahraga. Kenapa cuma 2? Harusnya kan 4, 8 supaya orang sehat. Tapi ya, Nabi ngajarin 2, kita nggak boleh protes. Orang 2 rakaat aja banyak yang nggak sholat, apalagi jadi 8. 2 aja banyak yang bolong. Zuhur apalagi, zuhur itu waktu orang bekerja dan capek. Sholatnya 4 rakaat. Kalau pakai otak bilang, ya lagi begitu sholatnya 1 lah. Lagi capek-capeknya kerja, panas malah 4. Tapi Nabi nyuruhnya 4, kita nggak boleh protes. Ya itu bagian dari agama, tidak melulu akal. Tapi nanti akan ada banyak hal yang setelah kita kaji lebih mendalam ternyata banyak hikmahnya begitu. Misalnya kenapa sholat zuhur kok 4 rakaat? Ya karena kita mengistirahatkan otak kita dan badan kita, relaksasi gitu. Dan terbukti memang orang yang bekerja itu ya harus ada waktu untuk relaksasi lah begitu. Dan yang paling bagus ya sholat, karena gerakannya itu tidak ada yang hard impact, tidak ada yang membahayakan. Gerakan sholat itu menyenangkan. Baik, maka yang diusap a'la al-khuf, bukan bawahnya, walaupun yang kotor itu adalah bawahnya. Ini lagi-lagi kalau kita pakai dalam konteks orang yang mengenakan APD, itu wudunya harusnya nggak usah kena muka, nggak usah kena tangan, cukup usap saja bagian APD yang kepala, bagian tangan. Lah, emang begitu? Inilah ijtihad fikih. Zaman Nabi nggak ada orang pakai APD. Nanti kita berijtihad. Nah, sebagian ulama membolehkan, sebagian tidak. Itu pasti. Tinggal dipilih. Kalau saya pribadi, orang yang pakai APD harus sholat. Nggak bisa nggak sholat. Harus sholat. Tapi kalau mereka pakai APD dibuka tutup, membahayakan, darurat, masyakot, ya pakai aja terus. Terus gimana? Pakai hadis khuf. Ini saya nggak tahu, nanti mungkin ada kejadian lagi yang mirip, yang mungkin sekarang ada orang yang dirawat penyakit menular, yang merawatnya harus pakai APD. Ya sudah, wudunya ambil air, usap di bagian APD-nya, ambil air, usap lagi bagian APD-nya, usap saja, nggak usah banyak airnya. Kalau diusap tuh nggak merusak pakaian, Pak. Beda kalau diguyur, kira-kira begitu. Tapi kan Nabi nggak nyontohin. Ya zaman Nabi belum butuh, belum ada orang yang mengenakan APD. Terus gimana? Ya pilihannya, dia sholat tanpa wudhu atau dia sholat dengan wudhu ala mashul khufain. Saya memilih yang kedua, tetap sholat dengan wudhu dengan mengenakan khuf. Seperti orang mengenakan khuf. Faqad ra'aitu Rasul sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri khuffaihi, akhrajahu Daud bi isnadin hasan. Dan aku melihat Nabi ketika mengenakan khuf yang diusap atasnya bukan bawahnya. Kita ikut saja. Nanti ada yang bilang, kenapa petani kok pakai zakat? Kan pekerjaan petani berat, sementara pekerjaan lain kok nggak ada kewajiban zakatnya. Bapak kalau baca fikih itu kan wajib zakat ada petani, apalagi pemilik emas, orang yang menemukan harta karun. Petani kan jadi sorotan, ini kan pekerjaan yang capek, kenapa dizakatin gitu. Nah, zaman Nabi pekerjaan memang nggak banyak, nggak ada yang namanya konsultan, nggak ada namanya pakar interior rumah Nabi kotak doang kok, buat apa interiornya. Ini kalau bisa nanti modelnya minimalis, semua rumah zaman Nabi minimalis, Pak. Ya orang-orang yang kaya juga nggak banyak, dan model rumahnya juga pilihannya nggak banyak. Nggak ada yang namanya pengacara. Kalau pengacara zaman dulu orang ada
konflik itu lebih sederhana, resolusinya, penyelesaian lebih sederhana. Kalau sekarang kan harus orang pinter yang bisa membaca pasal-pasal lalu bisa mendiskusikannya atau menyampaikannya di hakim ya, atau di pengadilan. Sekarang ada psikolog, psikiater yang sekali datang saja bisa harus membayar banyak. Terus gimana? Ya kalau zaman Nabi nggak mungkin Nabi memutuskan nanti akan ada pekerjaan ini. Lah sahabatnya bingung, itu pekerjaan apa Nabi? Ya saat Nabi ada, yang ada pekerjaan itu diatur oleh Nabi zakatnya. Zakat nggak memberatkan. Zakat itu upaya pemerataan. Karena orang yang punya sawah pasti lebih kaya daripada yang nggak punya sawah, gitu kira-kira. Logikanya. Berapa besarannya? Besarannya juga nggak terlalu besar. Supaya orang yang nggak punya sawah bisa ikut makan. Lah terus gimana bagi yang kerjaannya bukan petani, seperti tadi pekerjaan konsultan dan seterusnya? Mungkin ada yang konsultan pajak di sini kali Pak ya? Ada kayaknya ini wajah-wajahnya ini itu, dan saya nggak tahu tuh bayarannya berapa itu per. Ya kayak gitu juga ada zakatnya nanti, tapi kan nggak ada hadisnya. Ya kalau nggak ada hadisnya kita hidupnya sempit. Inilah ijtihad kita. Kalau petani saja ada zakatnya, maka semua profesi ada. Lah saya guru, ada zakatnya Pak. Tiap bulan bayar zakat. Tinggal dihitung aja kira-kira bulan ini berapa pemasukan, ya total dan seterusnya, misalnya 5 juta. Ya tinggal 2,5%. Nggak berat kok. 2,5% saya itu tidak lebih berat tidak lebih besar daripada biaya paket internet saya. Jadi nggak berat zakat itu. Menyenangkan zakat itu. Oh bulan ini 10 juta ya tinggal bayar 10 juta 2,5 berarti 250.000 gitu. Oh gajinya 100 juta ya tinggal 2,5 juta. Bagi orang yang bergaji 2,5 juta bagi orang yang bergaji 100 juta membayar 2,5% itu kecil, karena orang yang gaji 100 juta itu sekali makan ya 1 juta. Jadi anggap saja dia 2 kali makan itu sama dengan bayar zakatnya. Nah itu yang disebut fikih dinamis. Kalau kita berhenti pada ini hadis Nabi kan cuma sekian, susah hidup kita. Nanti nggak adil. Karena ada komisaris Pak, komisaris Garuda, komisaris Pertamina. Itu nggak ngantor Pak. Ini wajah-wajah, wajah komisaris ini. Itu nggak ngantor, gajinya itu setara dengan petani satu kelurahan di Gunung Kidul. Ya saya nggak tahu Pak, kira-kira begitulah. Itulah fikih. Baik, maka membaca hadis tentang khuf ini jangan dipahami khufnya, capek, khufnya udah nggak ada. Bapak pergi ke Saudi beli khuf, dapat Pak sebagai souvenir, tapi nggak bakal dipakai, diketawain orang pakai khuf itu. Udah nggak ada barangnya. Tapi Nabi pernah mencontohkan, dan contoh Nabi itu kita pakai buat sekarang, di mana ada orang yang tidak bisa mencopot pakaiannya. Maka wudhunya gimana? Ya itu tadi, kias pakai ini. Enak sekali kalau nanti terjadi, ini kan direkam dan saya bersyukur. Nanti kalau terjadi ada orang yang harus mengenakan APD seperti itu, entah kasusnya kesehatan atau yang lain, wudhunya gampang. Ambil air, usap di bagian muka, nggak kena mukanya? Enggak. Lalu kita ngusap khuf nggak kena kaki, kena khufnya. Ambil air lagi, usap bagian tangan. Usap bukan disiram, jadi nggak akan merusak. Usap bagian kepala, usap bagian kaki. Sholatlah. Jangan gara-gara kita sibuk mengurus orang lain, kita nggak sholat. Tetap sholat, tapi sholat kita tentu sesuai dengan kondisi. Kira-kira begitu. Ini fikih Pak, kalau nanti ada yang protes saja, dan saya nggak keberatan, namanya juga fikih Pak. Asik fikih itu. Maka fikih itu, orang yang mendalami fikih itu pasti toleran, pasti. Orang yang mendalami fikih itu pasti toleran karena terbiasa dengan beda pendapat. Kalau ada orang yang kaku, kayaknya kurang akrab dengan fikih.